Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya kita semua mengalami penyertaan dan pimpinan Tuhan. Karena setiap orang yang meyakini Tuhan ada dan berkuasa atas hidupnya, maka Tuhan juga yang akan tetap terus memberikan kekuatan dalam hidupnya. Karena kita percaya bahwa yang kita imani adalah Tuhan Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sanggup, yang bisa melakukan segala perkara dalam hidup kita semua. Walaupun dalam kondisi-kondisi yang sulit, kondisi-kondisi yang menghimpit kita, yang membuat ruang lingkup kita tidak seleluasa di waktu-waktu yang lalu, tetapi setiap persoalan kita percaya ada Tuhan di dalamnya yang memberikan kekuatan dan memberikan kita jalan keluar di setiap apa yang kita gumulkan. Pada ibadah Rayaan malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita buka di dalam Injil Yohanes pada pasal yang kelima, pada ayatnya yang ke-14. Sekali lagi Injil Yohanes 5 ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi." Jangan berbuat dosa lagi. Pengalaman adalah guru yang telah mendidik setiap orang. Entah pengalaman yang buruk, dari pengalaman buruk itu dia berkata bahwa di balik pengalaman ini aku mengambil makna yang baik. Di setiap sisi buruk ternyata ada hal-hal yang baik yang kita ambil. Di setiap persoalan yang sulit ada hal-hal yang baik yang kita peroleh. Pengalaman telah membentuk begitu banyak orang, dan pengalaman telah mendewasakan begitu banyak orang. Pengalaman-pengalaman yang baik, pengalaman yang buruk sekalipun telah membentuk begitu banyak orang. Sehingga begitu banyak orang mengatakan pengalaman adalah guru yang luar biasa. Bapak Ibu banyak kali mengalami pengalaman-pengalaman. Berangkat dari pengalaman-pengalaman. Pengalaman-pengalaman adalah apa yang terjadi di perjalanan hidup kita. Yang kita rasakan, yang kita alami setiap saat, itu adalah pengalaman. Apa yang kau rasakan di sekarang ini adalah pengalaman yang kau rasakan, yang kau alami. Dan itu adalah sebuah metode yang akan membuat pelajaran baru buat kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca tadi adalah mengulas tentang sebuah peristiwa di kolam Bethesda. Peristiwa itu sudah lama terjadi di masa Yesus Kristus bekerja. Tetapi ada sebuah pengalaman yang baik yang dialami oleh salah seorang yang berpenyakit yang sudah 38 tahun menunggu di kolam Bethesda. Dia menunggu kalau ada air goncangan, siapa yang terdahulu akan masuk ke dalam kolam. Ketika air bergoncang yang digoyahkan oleh Tuhan, maka terjadi mujizat, terjadi kesembuhan di sana. Ada begitu banyak yang bergirang, tertawa, bersuka cita karena mengalami kesembuhan. Tetapi orang ini sudah 38 tahun ada di pinggiran kolam. Menjadi pertanyaan, kenapa begitu lama dia harus menunggu, sedangkan ada begitu banyak yang terlalu cepat mendapatkan kesembuhan. Kalau mungkin lihat di riwayat penyakitnya, penyakit itu yang memungkinkan dia tidak secepat untuk bisa melompat dalam kolam itu. Tetapi ada kesembuhan yang terjadi walaupun dalam kurun waktu yang sangat panjang, 38 tahun. Bisa dibayangkan menunggu sambil merasakan dan menahan sakit 38 tahun. Hanya untuk menunggu goncangan air datang yang tidak tahu kapan dia datang, tidak ada diberikan waktu kapan dia harus datang, tetapi hanya sekedar untuk menunggu saja kapan waktu dia datang. 38 tahun. Saya percaya banyak pengalaman yang dia rasakan, yang dia lihat, yang dia saksikan. Ternyata banyak pengalaman yang sakit yang dia rasakan. Kok kenapa mereka duluan? Kok kenapa mereka yang terdahulu mengalami kesembuhan, sedangkan mereka baru datang? Aku sudah 38 tahun. Ayat yang saya akan titik beratkan di sini adalah jangan berbuat dosa lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengalaman adalah guru yang telah mendidik setiap orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya punya sebuah ilustrasi untuk dapat menguatkan asumsi ini. Bahwa pengalaman pertama bisa dikatakan pengalaman yang sangat buruk sekali. Dan adalah pengalaman yang kedua adalah pengalaman yang bisa dikatakan
sudah sedikit berkurang dampak keburukan. Dan yang ketiga, bahkan keempat, kita akan melihat bahwa ada kesempurnaan dari apa yang kita kerjakan. Sudah dikasih Tuhan, saya pernah membuat sebuah kue. Ya, saya pernah membuat sebuah kue, tetapi bukan ahli buat kue. Kalau di jemaat rayon banyak yang jago bikin kue. Ya, jago bikin kue dengan takaran-takaran yang sangat pas, rasa yang sangat haucet, yang mantap, yang enak. Saya pernah membuat sebuah kue dengan bermodalkan pengalaman dari orang lain, kemudian dia kirimkan resepnya, ukurannya, dan sebagainya. Dan kemudian juga saya pernah buka tutorial di YouTube untuk membuatnya. Ternyata tidak semudah apa yang saya pikirkan. Ketika saya sudah mulai mencoba dan saya mulai menuangkan sejumlah berapa gram tepung terigu dikombinasi dengan tepung beras, kemudian dengan adonan gula, kemudian saya mulai aduk dan kemudian saya berkata bahwa pasti akan terjadi seperti apa yang saya pikirkan, seperti apa yang saya pernah makan, dan rasanya itu seperti apa yang saya pernah rasakan. Tetapi ketika saya mulai mengadonnya, saya begitu yakin sekali akan jadi. Tetapi apa yang terjadi, saudara kasih Tuhan? Ternyata tidak seperti apa yang saya pikirkan. Kue itu tidak jadi. Kue itu keras sekali. Rasanya memang sangat tidak enak. Campuran antara tepung terigu dengan bumbu yang lain, dengan gulanya tidak cocok. Tidak cocok. Dan saya berkata, aku gagal membuat kue ini. Pengalaman yang saya dapatkan tidak mengenakan. Rugi waktu. Ya, tetapi aku tetap bersemangat. Rugi dana walaupun gak terlalu banyak. Tetapi itu pembelajaran buat saya. Saya gak pernah patah arang, Bapak Ibu. Saya tetap berusaha untuk mencobanya. Saya gak pernah mengambil lagi cara dan langkah yang mereka punya. Karena itu udah gagal bagi saya. Dan kalau saya menanyakan, mereka berkata, kok kenapa nanyakan lagi? Saya berusaha untuk mencobanya. Saya membuat adonan baru lagi. Dan mengurangi tepungnya, menambahkan gulanya. Saya coba lagi. Ternyata sama. Lebih keras jadinya. Tak enak juga rasanya. Tidak terlalu jauh beda dengan pengalaman pertama. Dan apa yang terjadi? Saya coba lagi pada bagian yang ketiga. Kemudian saya berusaha untuk mencobanya, untuk mengurangi yang ini, mengurangi yang ini. Ternyata saya tambahkan air, saya aduk, saya mulai mencoba. Ternyata adonannya sudah jadi. Sempurna. Rasanya dapat, adonannya dapat. Ya. Pengalaman yang ketiga telah membentuk saya sampai menjadi pengalaman yang baik. Dan pengalaman itu pun saya mulai kerjakan. Aku gak akan mengambil pada pengalaman yang pertama. Dan aku akan mencoba pada pengalaman yang kedua. Tetapi aku mau coba pada pengalaman yang ketiga. Karena itu telah membuat keberhasilan pada pengalaman dan pada cara yang saya akan ambil untuk membuat kue tersebut. Bapak Ibu pernah mencoba seperti apa yang saya coba. Ketika membuat sesuatu, pada poin pertama gagal. Pada cobaan yang kedua gagal. Ternyata pada coba yang ketiga membuat pada ketiga kalinya baru Bapak Ibu mendapatkan hasil yang baik. Ternyata Bapak Ibu sudah mendapatkan pengalaman. Ternyata dia gak boleh terlalu banyak ini dan gak boleh terlalu banyak ini. Dikurangkan yang ini dan ditambahkan yang ini. Kemudian mendapatkan hasil yang baik. Mungkin saja ada yang menggunakan ukuran gram untuk mencobanya. Tetapi seringkali miss dari apa yang kita inginkan. Seringkali tidak seperti apa yang kita inginkan. Ternyata harus ditambahkan ini dan kemudian harus dikurangkan ini. Memang ada yang menggunakan ukuran gram, ukuran mili dengan hasil yang baik. Tetapi kalau kita mencoba secara manual, seringkali kita harus mengalami kegagalan. Tetapi itu ada pengalaman baik buat kita semua. Coba tidak ada gram, tidak ada ukuran. Tetapi kita punya pelajaran yang baik. Ketika orang membuat rumah, sama halnya Bapak Ibu. Ketika membuat rumah, ternyata ketika bangunan itu jadi, kita berkata, ternyata ada yang kurang dari rumah yang kita buat. Seharusnya ada bilik di sini untuk tempat ini dan harus digeser ke sini. Ruangan ini telah menghalangi ruangan belakang dan sebagainya.
Pengalaman seringkali itu telah membentuk kita semua. Hal yang sama. Firman Allah berkata, apakah orang terantuk pada batu yang sama? Tidak mungkin, tidak. Dan itu pengalaman yang kita juga lakukan. Ketika kita berjalan, kita terantuk pada batu. Wah, ada batu yang telah membuat rasa sakit buat kaki kita. Tetapi sudah dikasih Tuhan. Ketika engkau balik, seringkali juga terantuk pada batu yang sama. Dan engkau berkata, waduh, tadi terantuk dan sekarang terantuk lagi. Seringkali pengalaman pertama dan pengalaman kedua belum cukup buat kita semua untuk membimbing dan mendidik kita semua. Ternyata pada pengalaman yang ketiga engkau berkata, awas, di situ ada batu. Aku sudah 2 kali kena pengalaman yang sama. Dan engkau mulai berawas-awas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca tadi menekankan jangan berbuat dosa lagi. Sebuah pengulangan dari hal-hal yang tidak baik. Sebuah pengulangan dari hal-hal yang tidak menguntungkan buat kita semua. Apa yang kita ambil dari ayat ini? Apa yang pernah baik yang pernah aku lakukan? Apa yang aku pernah coba dan telah membentuk aku? Dalam hal pelayanan kita kepada Tuhan, ada hal-hal yang telah membentuk kita semua. Dan itu telah menjadi pengalaman baik buat kita semua. Dulunya aku tidak percaya kepada Tuhan dan hidupku sangat sulit dan susah. Dan ketika aku percaya kepada Tuhan, walaupun aku banyak persoalan yang kuhadapi, tetapi ada kekuatan Tuhan dalam hidupku. Ada begitu banyak orang mengatakan bahwa ketika aku telah memperhatikan pelayan pekerjaan Tuhan, maka ada damai sejahtera dalam hidupku. Ketika aku memperhatikan rumah Tuhan, membangun rumah Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan yang aku dapat peroleh. Ketika aku memberikan persembahan, melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan membuka tingkap sorga buatku. Ketika aku mengembalikan milik Tuhan, maka Tuhan membuka lebar setiap usaha pekerjaanku. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Dan jikalau pengalaman-pengalaman itu pernah kita lakukan, dan kita semua telah menguburkannya, maka saya mau mengatakan kita masuk pada poin yang pertama. Kita mulai belajar lagi pada poin pertama. Apakah kita harus terantuk kepada batu yang sama? Ataukah apa kita masuk pada pengalaman-pengalaman pahit ketika kita merintis pada waktu pertama? Ketika saya membuat kue pada poin pertama, aku gagal kembali? Aku tidak mau. Aku akan harus kepada poin yang ketiga. Kepada standar di mana aku gak akan menurunkan standarku. Aku tetap percaya, aku tetap setia, aku tetap melakukan kehendak Tuhan. Karena itu telah menjadi pengalaman hidupku bahwa Tuhan tetap terus ada bersama denganku. Kalau engkau mengerti tentang pengalaman hidupmu lebih baik, kenapa engkau tidak pernah lakukan itu? Jangan turunkan standar. Kalau engkau menurunkan standar, berarti engkau akan masuk pada cara mencoba pada pertama. Saya mau pastikan engkau akan tetap terus mengalami kegagalan. Engkau tetap tingkatkan kembali untuk memberikan rasa yang baik seperti engkau membuat kue. Dan saya percaya kehidupan kita ketika kita menambahkan, mencoba untuk melakukan yang lebih baik, maka engkau mendapatkan hasil yang lebih baik. Dalam hal kerohanian kita, tingkatkan kerohanian. Kalau engkau punya pengalaman, engkau melakukan hal yang luar biasa untuk Tuhan. Pengalaman-pengalaman engkau membela, engkau melakukan hal-hal yang lebih besar untuk Tuhan. Maka saya percaya, kalau pengalaman itu baik dalam hidupmu, maka saya percaya engkau akan melihat hal-hal yang besar yang engkau Tuhan kerjakan dalam hidup kita semua. Karena engkau telah melewatinya. Aku tidak akan kembali lagi pada masa yang lalu. Firman Allah berkata, jangan berbuat dosa lagi. Mungkin bukan masalah dosa yang saya uraikan malam hari ini, tetapi berbentuk pengalaman masa lalu yang sangat-sangat tidak menguntungkan, yang tidak baik. Ketika engkau mencoba dan ada pengalaman baik yang telah menguntungkan hidupmu, yang telah membangun rohanimu, yang telah membentuk kehidupanmu menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Tinggalkan hal-hal yang merugikan, hal-hal yang tidak menguntungkan, hal-hal yang berbau dosa, hal-hal yang tidak memberikan dampak positif dalam hidupmu. Karena engkau pernah merasakan hal yang baik. Kejar itu. Lakukan itu. Kembangkan itu. Dalam hal pelayanan. Kembangkan pelayananmu. Karena engkau pernah merasakan itu. Kalau engkau pernah merasakan ada keberkatan ketika engkau memperhatikan Tuhan, maka lakukan itu. Jangan turunkan standar. Sekarang, kondisi sulit seringkali menggoyahkan iman kita. Tetapi saya mau katakan, naikkan iman kita pada standar di mana engkau pernah mengalami hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Kalau engkau turunkan standar rohani, maka kita akan menemukan pengulangan dari masa-masa lalu yang sulit dan suram. Dan saya percaya kehidupan kita makin dibentuk oleh Tuhan.
kehidupan kita makin dibangun oleh Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua mengalami keberkatan Tuhan. Kami pun setiap hamba-hamba Tuhan berusaha untuk memberi dan melakukan hal-hal yang lebih baik lagi untuk ke depan dalam setiap pelayanan. Tuhan berkati kita semua, dan saya percaya pelayanan malam hari ini dapat memberikan berkat buat kita semua. Jangan terantuk pada batu yang sama. Jangan mengulangi lagi. Firman Allah berkata, jangan berbuat hal-hal yang tidak menguntungkan, yang tidak membangun, yang tidak memberikan efek hal-hal yang baik dalam hidup kita semua. Tinggalkan semua dan masuk pada level di mana aku akan membentuk hidupku menjadi lebih baik lagi untuk rohani kita makin kuat. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah memberikan firman buat kami semua, supaya tidak kami mengulangi lagi hal-hal yang tidak menguntungkan bagi kami, yang merugikan kami untuk pembentukan rohani kami semua. Tetapi kami berdoa kepadamu, Engkau mengarahkan kami kepada hal-hal yang membangun dan membentuk kehidupan kami, supaya kami tidak pernah terantuk pada batu yang sama, tidak berbuat hal-hal yang tidak baik. Bapa yang baik, kondisi sulit hari-hari ini menuntut kami untuk menurunkan standar kepercayaan kami. Terkadang hal itu terjadi, tetapi kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau membangun kerohanian kami lebih lagi dewasa, kuat di dalam Tuhan. Dan saya percaya dan kami yakin ada hal-hal yang besar yang Tuhan lakukan. Hamba berdoa untuk pelayanan rayon hamba-Mu. Hamba memberkati dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemberkatan Tuhan untuk rayon Citra Damai, untuk jemaat-jemaat Tuhan yang Kau percayakan hamba-Mu layani, yang dipercayakan oleh gembala untuk hamba layani. Hamba memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati usaha mereka, ada pelipat gandaan berkat. Berikan damai sejahtera buat mereka semua, dan sukacita Tuhan ada bersama mereka secara melimpah. Dan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau tingkatkan kesetiaan mereka untuk-Mu ya Tuhan. Jauhkan mereka dari setiap sakit penyakit, niat orang jahat yang mencelakakan jemaat-Mu. Virus maupun bakteri pembawa penyakit dihalaukan dalam nama Yesus, karena kami hidup dalam kasih karunia Tuhan. Bapa di surga, kami akan menyelesaikan ibadah rayon kedamaian Villa Citra dalam nama Bapa, Laki-laki, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam dan Tuhan